warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk mengkaji bagian terpenting dari agama kita yang insya Allah tujuannya terus berupaya memperbaiki kualitas dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini menjadi amal dan pahala khusus bagi kita yang hadir pada kesempatan ini, yang kelak insya Allah menjadi saksi di akhirat. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita mengambil tentang problematika dalam rumah tangga. Di antara yang kita ambil adalah tentang istri bekerja, tentang istri keluar rumah mencari ilmu, kemudian hukum istri yang membangkang atau nusyuz dalam istilah agama kita. Begitu juga tentang bersoleknya istri. Sebagaimana kita ketahui bahwa bersoleknya istri yang ditujukan untuk suami adalah hal yang memang dianjurkan dalam Islam. Tetapi hal tersebut tidak dianjurkan untuk bagi mereka yang keluar tapi dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang tabarruj dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat slide selanjutnya. Berbicara tentang tabarruj, maka kita sedang membicarakan perkara yang terpenting hari ini. Yang hal ini, tabarruj ini, bukan lagi perkara yang ditakuti oleh kebanyakan wanita. Bahkan tabarruj ini sudah bukan lagi sebagai dosa dalam melakukannya. Apalagi mohon maaf ini kalau kita mengisi di ibu-ibu sosialita ya, ibu-ibu sosialita ya, yang masya Allah gitu. Kalau ngomongnya itu luar biasa halus depan ustadz, tapi full make up. Ustadznya dekatin berdegap-degup. Ini mau ngomong sama ustadz atau mau nyosor ustadz ini? Ya nggak tahu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam Islam tabarruj adalah sengaja menampakkan sesuatu yang wajib disembunyikan. Dalam bahasa Arab, tabarruj itu asal katanya al-burj. Burj itu artinya istana. Ya. Istana itu apa namanya? Tampilan depannya menggambarkan isi dalam. Ya, tampilan depannya menggambarkan isi dalam. Maka digunakan kata al-burj atau tabarruj ini ya, untuk mengartikan keluarnya wanita dari garis kesopanan dengan menampakkan keindahan dan kemolekannya, baik keindahan wajah atau kemolekan tubuhnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
sebutkan 2 kali tentang tabarruj. Tabarruj pertama disebutkan dalam surah An-Nur ayat 60. Allah berfirman, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, artinya kalau bahasa kita mungkin menepus ya sekarang ya, bahasa begitu, yang tiada ingin kawin lagi, mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian mereka, karena mereka dengan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Maksud dari menanggalkan pakaian di sini adalah pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. Ya, jadi kalau bahasa kita sekarang itu nenek-nenek yang sudah tua renta. Tapi kalau nenek-nenek masih menarik harus tutup. Ya. Kenapa? Karena hari ini nafsu manusia lebih gila daripada setan sekalipun. Ya Pak ya? Dan kita pernah mendengar kasus nenek-nenek diperkosa. Hati-hati. Jadi walaupun kita sudah merasa nenek-nenek, cucunya 20 ya, tapi masih menarik, maka tutup aurat lebih utama. Ini yang pertama dalam surah An-Nur ayat 60. Yang kedua dalam surah Al-Ahzab, di mana Allah melarang dan mengecam praktek tabarruj dalam firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Jadi kalau orang jahiliyah terdahulu itu kalau keluar memang luar biasa, full make up, tangannya emasnya, mohon maaf ini seperti Hindun sebelum masuk Islam itu kan menawarkan emasnya itu sama Bilal, coba hampir 1 kilo. Apa yang katanya sama Bilal? Kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau bisa kamu membunuh Hamzah, ini emasnya, ini kakinya diangkatnya, ini semuanya untuk kamu dan kamu bebas. Hampir sekilo Pak emasnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya praktek tabarruj ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, menandakan kalau ada orang Islam hari ini melakukan tabarruj sama dengan dia kembali pada masa jahiliyahnya. Tabarruj bertentangan dengan agama dan peradaban. Kita lihat selanjutnya. Salah satu faktor yang paling penting dalam membedakan manusia dari binatang adalah pakaian dan berhias. Ya, pakaian dan berhias. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Dan demikian itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-A'raf ayat 26. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa target dari menggunakan atau memakai pakaian itu adalah menutupi aurat dan perhiasan itu. Ya. Perhiasan yang di mana? Perhiasan yang di telinga, perhiasan yang di dalam, perhiasan yang di tangan. Jangan dikeluarkan pakai gelang tapi di luar.
kelihatan gelangnya berbaris-baris. Kadang saya kalau lagi ngisi pengajian lihat itu, saya sedikit singgung. Ini pengajiannya mau ngaji atau mau lomba? Lomba menunjukkan perhiasan. Ya, mulai pada begini-gini. Pakaian dan perhiasan merupakan bagian dari bukti kemajuan dan peradaban. Artinya, ketika manusia menggunakan pakaian yang terbaik, perhiasan yang terbaik, itulah menunjukkan peradaban manusia yang telah maju. Sebaliknya, meninggalkan keduanya berarti langkah mundur pada kebinatangan dan kehidupan primitif. Ya, alhamdulillah Indonesia Arab itu sangat berkemajuan. Kalau kita ke Eropa, Amerika, kita kembali pada primitif. Apalagi sampai main ke pantai-pantainya. Banyak orang primitif di sana. Menjelang jam 10 sampai sore nanti itu udah mulailah orang-orang pada nggak mau pakai baju. Milih apa? Milih jemur di pinggir pantai. Apalagi kalau udah masuk musim panas. Kehidupan terus berkembang dan tidak mungkin mundur ke belakang, kecuali jika berbalik arah secara radikal yang disertai perubahan pandangan dan pemikiran sehingga membuatnya mundur atau melupakan karya-karya peradaban dan tingginya nilai kemanusiaan yang telah dicapai. Jangan sampai, mohon maaf ini, kita lebih memilih nggak pakai baju dan hidup seperti, mohon maaf, binatang. Kapan mau melampiaskan biologisnya, dia lakukan. Jika pakaian merupakan identitas manusia beradab, maka terlebih lagi pada wanita. Karena pakaian berfungsi sebagai pengawal yang menjaga agama, kemuliaan, kehormatan, kesucian, terlebih rasa malunya wanita. Karakteristik tersebut lebih melekat dan identik dengan wanita daripada laki-laki. Karenanya penampilan yang sopan lebih ditekankan dan pantas bagi wanita. Kalau dulu pernah kita bahas 3 kriteria pakaian syar'i. Ya, 3 kriteria pakaian syar'i. Kalau 3 ini ada pada baju kita, pakaian kita, maka itulah pakaian syar'i. Apa itu? Menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Ini namanya pakaian syar'i. Walaupun dia nggak pakai jubah, walaupun dia tidak pakai sorban, mau laki-laki mau perempuan, pakaiannya menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Maka kalau ada laki-laki yang menggunakan celana pensil, maka itu bukan celana syar'i. Paham Bapak Ibu? Ya. Tapi walaupun dia menggunakan celana jeans, selama celananya tidak ketat, maka celana jeans pun bagian dari celana yang syar'i. Kenapa? Karena Islam tidak pernah intervensi bahan pakaian, kecuali menggunakan hukum halal dan haram. Ini kok bisa keluar fatwa celana jeans haram dipakai? Kenapa? Asalnya dari Amerika. Kalau dalilnya cuman itu, nggak bisa dipakai dalil. Ya, selama celananya tidak ketat, tidak transparan dan menutup aurat, maka ini disebut dengan pakaian syar'i. Maka jangan dipotong. Tutup aurat pakaian ketat, tutup aurat tapi transparan, maka ini tidak termasuk pakaian syar'i. Walaupun dia pakai jilbab sampai ke bawah ketutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dan dalam hal ini, sesungguhnya milik wanita yang paling berharga adalah kemuliaan.
rasa malu dan kesuciannya. Menjaga sifat-sifat utama ini sama dengan menjaga nilai kemanusiaan wanita yang paling luhur. Wanita ataupun masyarakat sama sekali tidak diuntungkan ketika wanita tidak lagi menjaga diri dan berpenampilan sopan. Terlebih lagi naluri seksual merupakan naluri yang paling keras dan kuat. Penampilan yang mencolok akan menggairahkan naluri tersebut dan membuatnya lepas kendali, membatasi, mengikat dan membendung. Naluri ini akan mengurangi gejolaknya dan memadamkan geloranya serta mengendalikannya sehingga layak dengan kadar dan kehormatan manusia. Karena itu Islam memberi perhatian khusus terhadap pakaian wanita. Al-Quran menyebut pakaian wanita dengan menjelaskan batasan-batasannya, keluar dari kebiasaan Al-Quran yang jarang menyentuh masalah-masalah praktikular, sebagaimana yang Allah firmankan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang disebutkan dalam Al-Quran ini yaitu menurunkan jilbabnya itu dengan pemahaman, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin pernah melihat teman-teman Iran, ya, teman-teman Iran, teman-teman Irak, kemudian beberapa teman-teman dari Afrika pas umroh, itu kan pakaiannya besar itu dari kepala Pak, itu Pak, jubahnya persis seperti mukena yang kita pakai, bedanya mukenanya mereka sampai bawah. Dalamannya ada yang pakai kaos, ada yang pakai pakaian panjang, ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai celana biasa, ada yang pakai sarung dan sebagainya, ada yang pakai rok. Tetapi panjangnya itu dari kepala sampai bawah menutup. Makanya ada yang begini makainya. Oke? Nah, tetapi hal ini bisa dimodifikasi, seperti orang Indonesia memodifikasi pakaiannya menjadi sampai di bawah, pakai jilbab sampai di bawah dada, pakai mukena sampai di bawah dada. Nah, ini modifikasinya. Jadi bahasa yudnina alaihinna jalabibihinna, yaitu mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, karena pakaian dahulu dipahami satu pakaian menutupi semuanya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, objek perintah yang meliputi istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua istri orang mukmin ini menunjukkan bahwa seluruh wanita dituntut untuk melaksanakan perintah ini tanpa terkecuali, setinggi apapun tingkat kesuciannya, termasuk putri-putri dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dalam hal yang lain, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh perhatian yang sangat besar terhadap persoalan ini dan menjelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, menjelaskan bagian mana yang boleh dibuka dan bagian mana yang wajib ditutup. Allah berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita muslim atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka
memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Artinya, ketika seorang wanita memakai perhiasannya, bersolek, bermake up, maka dibatasi hanya boleh dilihat oleh orang-orang itu saja. Tapi kalau sengaja bertabarruj, berhias karena untuk dilihat oleh orang lain, maka di sini kenalah dia laknat atau murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja perempuan muda, bukan hanya saja perempuan yang dalam kategori masih memiliki keinginan untuk melakukan hubungan biologis, juga termasuk wanita yang sudah berusia senja sehingga tidak lagi memiliki nafsu seksual atau diinginkan oleh lelaki. Allah berfirman, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin kawin lagi, mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Artinya walaupun wanita yang sudah lanjut usia, maka lebih afdol tetap menjaga kesopanan daripada auratnya. Islam sangat memperhatikan masalah ini jauh dan sangat mendalam sekali. Maka ditetapkanlah batas usia bagi wanita untuk mulai berpenampilan sopan. Rasulullah bersabda, "Ya Asma'u, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi." Hai Asma, kata Rasulullah, jika seorang wanita mulai haid, maka tidak ada yang boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Ketika wanita mulai haid, maka dia hanya boleh menampakkan wajah dan kedua tangannya. Hadis ini sangat dipahami oleh orang Arab. Makanya orang Arab nggak ada anak kecil sampai anak kecil baru lahir dijilbabin, nggak ada. Ya, anak SD dijilbabin nggak ada. Hanya terjadi di Indonesia aja. Saking hebatnya orang Indonesia memahami hadis, lebih hebat dari orang Arab. Makanya kami enak bergaul sama anak-anak mereka itu. Sama kalau saya datang main ke tempat mana, Ami katanya, saya teman ayahnya, Ami, yallah yallah ta'al. Nah, dia datang duduk sama saya, dipegangnya tangan saya. Tapi sebelum SMP, setelah SMP dari jauh, Ami, assalamualaikum, dari jauh. Tapi pas kecil datang ke kita, bukan macam orang Indonesia pakai jilbab. Tapi untuk tarbiyah nggak apa-apa, untuk pembelajaran. Tapi ya jangan sampai terlalu ketat dalam hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita adalah godaan yang paling membahayakan kaum pria. Rasulullah bersabda, "Innal mar'ata idza aqbalat ma'aha syaitan, wa idza adbarat ma'aha syaitan." Sesungguhnya ketika wanita datang, dia datang disertai setan, dan ketika wanita itu pergi, dia pergi disertai setan. Makanya luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau lewat perempuan itu satu warung melihat perempuan, ya Pak ya, diikutin.
Baik anak muda, bapak-bapak, sampai yang bangkotan juga lihat, Pak. Lalu para ulama tasawuf bilang begini, memahami hadis ini. Ketika perempuan yang buka aurat, ya, bukan yang menutup aurat loh, yang buka aurat lewat, setan bilang gini, lihat, lihat sini, lihat sini, sehingga mata semua orang laki-laki melihat kepada perempuan itu. Ya. Makanya dikatakan datang sama dia setan. Bukan berarti perempuan ini setan, bukan, tapi setan membarengi dia. Dan setan itu manggil kita, lihat sini, tengok ini, bagian ini, lihat. Dan kita tertarik dalam hal itu. Dan ingat, Allah katakan tahan pandangan. Bagi wanita tidak berpakaian sopan dan menampakkan kemolekannya justru akan menghilangkan karakteristik paling berharga pada dirinya, yaitu rasa malu dan kehormatan. Ingat, sejengkal pun aurat wanita kehormatan yang sangat mulia, sehingga tidak boleh bagian manapun dari kehormatan ini yang diobral dengan murah, nggak boleh. Begitu mahalnya. Sampai-sampai dulu pas saya mendengar beberapa ceramah para guru-guru kami, apa kata mereka? Wanita itu ibarat emas dalam Islam. Ya. Kalau kita punya emas, kita apain? Apakah diletak depan rumah? Oh enggak. Kita punya emas, ya. Emas itu kadang kita bungkus pakai kain. Kainnya diletak dalam peti. Petinya ditutup, dikunci. Peti itu dimasukkan ke dalam laci lemari. Lacinya ditutup, dikunci. Lalu lemarinya ditutup, dikunci. Begitu berharganya perempuan itu, sampai gak sembarang orang yang bisa megang perempuan. Makanya kenapa Allah sampaikan wanita yang baik untuk yang baik, yang bertakwa untuk yang bertakwa, yang thayyibat untuk yang thayyibin. Tetapi wanita yang mengobrol dirinya untuk laki-laki yang mengobrol dirinya, perempuan laki-laki yang mengobrol dirinya untuk perempuan yang mengobrol dirinya. Dan hal tersebut diharamkan bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan wanita yang menunjukkan atau bertabarus ini, baik dia sudah menikah atau belum menikah, justru menjatuhkannya di bawah standar kemanusiaan, dan yang menjatuhkan dirinya sendiri, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang dapat mensucikan kotoran yang melekat pada dirinya karena perbuatan itu. Selain gejolak itu juga menjadi tanda-tanda wanita penghuni neraka. Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar, dua golongan penghuni neraka, lam arahuma, yang belum pernah aku lihat. Kata Rasulullah, sekelompok orang yang tangannya menggenggam cambuk-cambuk seperti ekor sapi dan mendera orang banyak dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, membuat orang bergoyang dan dia sendiri bergoyang. Wanita-wanita itu tidak akan masuk surga, atau bahkan tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wangi surga tercium dari jarak sekian dan sekian tahun perjalanan, kata baginda Rasul SAW. Kalau baunya saja tidak tercium, apalagi melihatnya. Dahsyat ini Bapak Ibu, perlu kita perhatikan dengan baik. Dalam sirah disebutkan, semasa masih hidup Rasulullah
sempat mendapati beberapa kasus tabarruj. Ya. Ini tabarrujnya lebih luar biasa. Perempuan sudah pakai cadar dia, tapi matanya dikasih apa namanya? Iya itu ya. Kok lupa saya namanya? Dikasih kuhol itu ya, supaya terlihat indah. Padahal sudah bercadar. Karena dia pakai apa namanya penghias itu, maka beliau mengingatkan kaum wanita bahwa praktek tersebut merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Rasulullah juga meminta pertanggungjawaban wali-wali para wanita tersebut dan mengingatkan mereka akan siksa Allah yang bakal menimpanya. Bukan hanya menimpa yang melakukan, juga menimpa ayah mereka, menimpa ibu mereka, menimpa saudara-saudara laki-laki mereka yang masa bodoh melihat wanita atau saudara perempuannya berbuat demikian. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak SMP, anak SMA, tapi dibiarkan pakai pakaian yang ketat, pendek, bahkan di atas lutut. Saya kalau ngajar di UPN, Pak, pertemuan pertama banyak yang nggak pakai jilbab. Kontrak belajar, masuk kelas saya tutup aurat, pakai pakaian tidak ketat dan tidak transparan. Kalau tidak, nggak usah masuk kelas saya. Jadi pada masuk 1 sampai 7, wah keren-keren Pak. Sampai kalau masuk kelas lain heran dosennya, loh kalian kapan masuk Islam kan? Kok pada pakai jilbab kan? Iya Bu, tadi dari mata kuliah Pak Arfiansah. Oh ya, bagus kata dosen. Pas ujian ada yang nggak pakai jilbab. Saya bilang, kamu siapa Mbak? Anak baru? Oh enggak Pak, saya mahasiswa Bapak. Nggak ada mahasiswa saya yang begini. Mahasiswa saya masuk kelas pakai jilbab. Iya mohon maaf. Sekali lagi masuk begini nggak boleh masuk. Setelah itu terserah mereka. Penting di masa kita upayakan baik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau semua kita punya dosen seperti itu, selamat Pak anak-anak kita Pak. Tapi hari ini Masya Allah, jangankan dosen kita aja tidak mensupport anak kita pakai pakaian yang baik. Mohon maaf ini, jangan sampai kita bangga bisa ke masjid, tapi anak-anak muda kita tidak ke masjid. Kita bangga berjamaah, tapi anak-anak wanita kita pergi kemana-mana. Kita ikut pengajian, anak-anak wanita kita dibawa laki-laki ke warung bakso, ke warung sebagainya. Na'udzubillah na'udzubillah. Ada seorang perawi hadis namanya Musa bin Yasar, seorang sahabat, menuturkan bahwa suatu ketika ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, udah pakai pakaian yang keren banget dah. Pas lewat dekat Abu Hurairah, kecium parfumnya. Lalu Abu Hurairah bilang begini, wahai hamba Allah, mau kemana? Mau ke masjid. Apa kata Abu Hurairah? Dengan memakai parfum? Dengan memakai parfum? Kata Abu Hurairah. Wanita tersebut menjawab singkat, ya. Abu Hurairah berkata, pulang dan mandilah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu min imra'atin salatan kharajat ilal masjidi wa rihuha ta'sifu hatta tarji'a fataghtasila. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang keluar rumah menuju masjid dengan aroma yang semerbak hingga dia pulang dan mandi. Lalu para ulama bilang,
Hadis ini menggunakan bahasa fataghtasila, menggunakan kata mandi seperti mandi junub. Paham ya Pak ya? Pulanglah kamu dan mandilah seperti mandi junub. Bukan istihmam, tapi mandi seperti mandi junub. Begitu dahsyatnya perempuan menggunakan parfum yang sampai kecium orang lain. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, terkhusus ibu-ibu, bukan berarti kalau perempuan itu keluar rumah badannya harus bau. Jangan, nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh tercium harumnya dan nggak boleh juga keluar bau dari badannya, nggak boleh. Karena Islam sangat menjaga kebersihan. Rasulullah SAW menyuruhnya mandi agar bau parfumnya hilang. Abu Hurairah juga menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'ana al-isya. Wanita yang manapun yang menyentuh kayu gaharu, bukhur Pak, bukhur. Kalau di Arab itu supaya harum ruangannya pakai bukhur, kayu baharu dibakar, harumnya semerbak. Biasanya orang Arab kalau ada itu gini dia Pak, gitu ya, atau pecinya diginiin, baru dipakai. Ada yang digini-gini kan Pak ke badannya supaya harum semuanya. Nah, ada perempuan yang terkena itu, maka kata Rasulullah, jangan dia ngikutin sholat isya bersama kami. Karena biasanya bukhur itu dibakar menjelang maghrib dan sampai isya masih ada itu Pak, baunya itu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, tiba-tiba seorang wanita dari suku Muzainah menemui beliau dengan gaya menyombongkan diri di dalam masjid. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, inhau nisa'akum an lubsi zinati wa tabakhturi fil masjid, fa inna bani Israila lam yul'anu hatta labisa nisa'uhum zinata wa tabakhtarna fil masajid. Hai segenap manusia, laranglah istri-istri kalian dari bersolek dan menyombongkan diri di dalam masjid. Sesungguhnya Bani Israel tidaklah dikutuk melainkan setelah kaum wanitanya bersolek dan menyombongkan diri di tempat ibadah-ibadah mereka. Hadis dari Ibnu Majah. Umar sangat mengkhawatirkan terjadinya fitnah besar ini, sehingga berusaha mengobatinya sebelum kejadian berdasarkan kaidah, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu malam ketika sedang meronda, Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang wanita berkata, adakah jalan untuk mendapat khamar dan meminumnya? Atau adakah jalan untuk berjumpa Nasr bin Hajjaj? Umar radhiyallahu ta'ala anhu bergumam, selama aku hidup itu tidak mungkin terjadi. Esoknya Umar radhiyallahu anhu memanggil Nasr bin Hajjaj yang ternyata seorang pemuda yang sangat tampan. Maka Umar radhiyallahu anhu menyuruhnya agar mencukur botak kepalanya, tetapi ternyata dia tampak lebih tampan. Akhirnya Umar pun mengasingkannya ke Syam. Jadi kita dengar dulu azannya Pak. Silakan.
Bapak Ibu rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Umar ini memberikan beberapa isyarat kepada kita. Yang pertama bahwasanya hakim, presiden, Amirul Mukminin itu sangat berperan untuk menjaga kondisi sosialnya. Sampai pada tahap kalau ada orang-orang yang dianggap mengganggu kestabilan para wanita, apa ya? Mengganggu kestabilan para wanita sehingga membuat wanita mabuk akan laki-laki itu tersebut, maka dia boleh mengambil tindakan secara spesifik, baik mengurangi kegantengannya dengan membotak kepalanya atau bahkan sampai menyuruhnya pergi dari tempat tersebut. Maka dulu pernah terjadi di masa Covid kurang lebih tahun 2021, ya, ada orang Kuwait atau orang Dubai luar biasa gantengnya, sama pemerintah Saudi apa? Diusir, disuruh pulang. Kenapa, Pak? Karena terlalu ganteng, Pak. Ya, makanya. Tapi ini nggak bisa sama perempuan. Perempuan harus tutup wajah. Kalau wajahnya sangat identik dengan fitnah, udah menikah, cantiknya tetap bertahan, Pak, maka lebih afdol dia tutup wajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dulu materi yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tabarus. Kita akan nanti membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang melakukan tabarruj. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu pertanyaan mungkin yang bisa kita diskusikan, dipersilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah dalilnya yang mengharuskan wanita memakai pakaian di jubah hitam-hitam itu? Adakah dalilnya Ustaz? Terima kasih. Ya. Kalau dalil spesifik tentang bentuk pakaian ini memang tidak ada dalilnya. Satu pun tidak ada dalil yang menunjukkan spesifik bentuk pakaian ini. Makanya kalau kita pergi ke daerah-daerah Arab, itu luar biasa sekali. Dari Mauritania, paling ujung Afrika itu negara Arab. Mauritania, Maroko, Tunisia, Jazair, Libya, Mesir sampai Sudan, mereka punya bentuk pakaian masing-masing yang semuanya mengatakan ini pakaian syar'i. Ini pakaian syar'i. Sampai kita pada tahap dari Palestina, Libanon, Suriah, kemudian turun ke Irak, masuk ke Saudi, Dubai, Qatar, Kuwait, Yaman, mereka tidak punya pakaian khusus, tetapi mereka punya pakaian yang mereka anggap ini adalah bagian pakaian yang syar'i. Sehingga memang ketentuan khusus harus begini tidak ada. Yang ada ketentuannya yang kalau perempuan yang 3 tadi itu, baik yang langsungan sampai ke bawah ataupun tidak ada ketentuannya, selama dia menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, maka bagaimanapun bentuknya termasuk pakaian syar'i, terkecuali ada dalil yang membatasinya. Misalnya kata Rasulullah bahwa fenomena perempuan-perempuan penghuni neraka, salah satunya adalah mereka yang menutup aurat tapi seperti membuat punuk unta di kepalanya. Nah, itu ada hadisnya memang. Pakaiannya syar'i tetapi jilbabnya ke atas gitu, seperti punuk unta. Nah, ini mungkin perlu diantisipasi, ya. Jangan sampai kita niatnya modis ternyata menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda ya. Baik. Itu dulu Bapak Ibu untuk hari ini.
semoga menambah pemahaman kita tentang pakaian syar'i, dan semoga kita bisa mengarahkan keluarga kita ke arah yang lebih baik, terkhusus anak-anak wanita kita. Semoga mereka semua menjadi anak-anak yang solehah insyaallah, menjadi penolong kita fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.